Momen perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan serta Qatar berlangsung secara tertutup di kawasan resor Bergenstock, Pegunungan Alpen, Swiss. Perundingan tersebut pun sempat diwarnai drama walkout. Delegasi Iran meninggalkan lokasi perundingan sebagai bentuk protes terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan kembali menyerang Iran. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa, sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kecewa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini jagoan warga Konoha atau pemerintah Iran melakukan wall out ketika berunding di Swiss. Wow. Gila. Luar binasa. Kenapa wall out? Apa alasannya? Jadi warga Konoha itu kan sering mengglorifikasi bahwa diplomasi antara Iran dan Amerika itu dimenangkan oleh Iran. Nah, logikanya, kalau Iran memenangkan diplomasi, kenapa Iran wall out? Itu artinya Iran itu dirugikan. Cuman pendukung Iran, ya mohon maaf ya, pendukung Iran itu tidak mau introspeksi diri ya. Mereka itu pengennya Iran menang gitu ya. Walaupun Ayatollah Khamenei sudah meninggal, ya mereka akan mengatakan bahwa Iran itu menang ya. Walaupun paling banyak korban di pihak Iran, mereka akan mengatakan Iran itu menang ya. Pokoknya apapun yang terjadi Iran menang. Ya, yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel. Pokoknya semua salah Amerika, semua salah Israel, semua salah orang lain. Ya, gua nggak pernah salah, orang lain yang salah. Itu prinsip pendukung daripada Iran. Kemudian, kenapa pejabat Iran baru-baru ini walk out? Apa alasannya? Apakah karena pengaruh daripada tekanan gitu? Apakah karena Donald Trump kumat lagi gitu? Apakah Donald Trump menekan Iran gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun di video ini. Jadi please jangan bawa-bawa agama dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita sedikit-sedikit bawa agama, maka otak kita akan bisa korslet. Ya, jangankan geopolitik. Dalam olahraga sekalipun, seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, di mana Messi dikatain musuh Tuhan karena dia hat-tricks, maka ya pendukungnya auto korslet gitu ya otaknya kalau saya perhatikan ya. Jadi pendukung Iran itu kayaknya otaknya korslet ya. Karena apa? Karena mereka itu selalu bawa-bawa agama. Jadi dalam dunia geopolitik, pantangan nomor satu itu tidak boleh bawa-bawa agama. Kalau nggak apa? Kalau nggak, Anda akan konslet atau korslet. Jadi guys, ya menurut pengamatan saya, maksudnya menurut data gitu ya, ternyata sebenarnya yang pengen berdamai dengan Amerika itu adalah pemerintah Iran. Sementara IRGC atau Garda Revolusi Iran tidak mau berdamai dengan Amerika. Pengennya mereka itu perang. Walaupun mereka tidak punya kekuatan apa lagi gitu ya. Mereka nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Mereka itu seperti, mohon maaf ya, mohon maaf bagi pendukung IRGC ya. IRGC itu seperti ormas yang dipersenjatai ya. Mirip-mirip seperti Hansip yang dikasih senapan angin gitu. Boro-boro ngejagain rakyatnya. Ngejagain Ayatollah Ali Khamenei juga kagak becus ya kan. Gimana mau jagain rakyatnya coba. Jadi biang masalah sebenarnya itu adalah IRGC. Itu sebenarnya yang problem gitu. Nah, jadi kalau saya perhatikan ya secara tidak langsung, ternyata IRGC itu masih pengen perang gitu ya, masih mancing-mancing Amerika supaya Amerika itu melakukan serangan darat gitu ya, supaya perang kali ini berlarut-larut. Jadi ada semacam kebencian terhadap Amerika. Mereka masih dendam gitu ya, masih benci ya, walaupun mereka sudah porak-poranda. Jadi ternyata ya yang paling berpengaruh di Iran itu sekarang itu adalah IRGC. Presiden Iran sudah mau berdamai kok, walaupun dengan syarat yang tidak menguntungkan. Apa syarat yang tidak menguntungkan bagi Iran sehingga mereka walk out? Apa alasannya? Alasan yang pertama itu ya karena
Amerika tidak langsung mencairkan aset Iran yang dibekukan. Ya, jadi di Konoha itu ya ada semacam berita hoax yang mengatakan bahwa Amerika itu akan memberikan duit 5.000 triliun ke Iran. Iran itu akan kaya mendadak ya. Iran itu akan jadi negara superpower. Itu dilebih-lebihkan ya. Itu nggak benar. Yang benar itu ada aset Iran yang nggak seberapa ya, yang nggak seberapa itu dibekukan oleh Amerika. Nah, itu sebenarnya yang pengen dicairkan gitu. Itu pun bertahap gitu ya, pelan-pelan ya. Dilihat dulu gitu apakah Iran itu punya attitude baik atau tidak, apakah Iran itu berkelakuan baik atau tidak. Ya, jadi kalau seperti ini walk out itu artinya mereka tidak berkelakuan baik kan. Ya bisa aja nih akan lanjut lagi perang gitu ya. Ini akan berlarut-larut gitu ya. Ya, kemudian kesepakatan yang terjadi di Swiss ini ya terkendala karena apa? Karena yang kedua itu karena pengaruh daripada Hezbollah. Jadi guys, Amerika menegur Iran. Kalian ngapain sih ngedukung Hezbollah? Ngapain? Itu kan jadi masalah nanti ke depannya. Lalu Iran mengatakan, nggak boleh. Ya, terserah mereka. Mau mereka mau berbadan di Israel, terserah mereka. Kita nggak ngurusin ya. Ya, Iran itu kan kura-kura dalam perahu gitu ya. Pura-pura tidak tahu ya. Jadi di media Iran mengatakan, kita nggak ada urusan dengan Hezbollah kok. Tapi ketika Hezbollah itu dibombardir, diserang, maka Iran akan marah. Itu artinya ya, mereka punya afiliasi dengan Hezbollah. Itu yang tidak disukai oleh Amerika. Kemudian ya masalah minyak gitu ya. Jadi ternyata ya tidak seperti yang dibayangkan oleh pendukung Iran. Jadi penjualan minyak Iran itu tidak langsung dibuka selebar-lebarnya, tapi dibatasi. Ada sanksi tertentu. Jadi guys, karena perjanjian ini tidak menguntungkan bagi Iran, sehingga mereka wall out. Wow, gila, 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 gila. Ini tidak disukai oleh pendukung Iran ya, karena mereka sudah kepalang bahagia gitu ya. Yang dirugikan itu adalah Amerika, yang diuntungkan itu adalah Iran. Jadi pengamat abal-abal di Konoha itu sudah kepalang menyebarkan hoax gitu ya. Ya, pengamat di Konoha itu ya mereka itu jarang pakai data gitu ya. Yang penting asal manga gitu ya, membela yang seiman ya, membela yang seagama gitu. Kemudian kita kembali ke masalah IRGC. Saya tuh lama ya memperhatikan IRGC ini. Kenapa IRGC ini sebuah ormas yang dipersenjatai yang mirip-mirip seperti Hansip yang dikasih pentungan gitu. Sehingga mereka ini ya kalau saya perhatikan tuh jadi momok ya, jadi masalah besar di Iran. Kenapa? Ya setelah saya riset saya memahami ternyata alasannya itu karena IRGC ini dididik oleh Ayatollah Ali Khamenei. Ya, didesain untuk cinta buta gitu ya, untuk membela mati-matian Iran, ya terutama Ayatollah Ali Khamenei. Sehingga mereka itu seperti menggunakan kacamata kuda dan ada semacam dendam. Nah, inilah alasannya kenapa tentara itu nggak boleh sebenarnya bawa-bawa agama, nggak boleh. Ya, nggak boleh tentara bawa-bawa agama. Kenapa? Karena dia akan seperti ini, fanatik buta gitu. Nggak boleh. Mereka akan berpihak gitu. Ya, tentara akan berpihak pada yang seiman. Nggak boleh seperti itu. Ya, harus netral. Itu resikonya. Kalau tentara itu didoktrin menggunakan doktrin agama, ya seperti ini. Kacau, berabe. Ya, itu yang jadi permasalahan. Didikan daripada Ayatollah Ali Khamenei ini masih membekas dan mereka itu punya dendam sama Donald Trump. Dendam banget. Kenapa? Karena Ayatollah Ali Khamenei meninggal. Ya, mereka dendam sama Amerika dan Israel itu ya, hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Mereka tidak pernah melihat kesalahan daripada pemuka agamanya. Nah, ini yang disebut dengan fanatik buta, kemudian mabuk agama. Ya, penyakit daripada negara yang berlandaskan atau berbasis agama itu ya seperti ini mabuk agama. Rentan banget mabuk agama. Ya mirip-mirip seperti Konoha. Konoha kan seperti itu ya, tanpa kita sadari.
Ya kita tuh dikit agama, semua hal dihubungkan dengan agama. Budaya dihubungkan dengan agama, bahkan kita rela berpakaian seperti orang luar gitu ya. Ya maksudnya kita berpakaian seperti negara lain ya supaya apa? Supaya kita kelihatan lebih dekat dengan agama. Ya macam-macam ya, pokoknya aneh-aneh gitu ya. Kalau sudah mabuk agama, ya yang selalu saya hindari itulah mabuk agama. Sangat payah sekali ya suatu negara itu bisa jadi negara maju kalau mereka mabuk agama. Susah banget dihilangkan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini lama saya perhatikan ya. Kenapa justru agama yang dianut oleh Iran itu bisa memabukkan gitu? Apa alasannya? Jadi guys, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak akan berpihak di video ini ya, disclaimer on ya. Agama Samawi itu didesain seperti itu, bikin orang, ya nggak semua tapi disclaimer on ya, nggak semua agama ya. Biasanya didesain untuk mabok agama. Kenapa? Apa alasannya? Karena Tuhannya agama Abrahamik atau agama Samawi itu Tuhan personal. Nah, kalau sudah masuk ke ranah personal, masalah privasi, paling privasi gitu, maka mereka akan membela kematian. Sama seperti orang lagi mabuk cinta. Kita tidak akan bisa menasihati orang yang mabuk cinta. Mabuk agama juga seperti itu. Kita tidak bisa menasihati orang yang mabuk agama. Gak bisa. Susah banget. Ya, mereka akan kepentok dulu gitu ya. Ya, mentok dulu baru mereka mikir. Hah? Kok mentok? Ya. Jadi kalau udah mentok, mereka akan mikir. Ya, berkali-kali saya mengatakan waktu saya bocil saya juga pernah bawa agama. Waktu saya SMP, SMA itu kayaknya saya tuh mabuk agama banget. Ya, setelah saya belajar tentang ya semua hal saya pelajari ya, sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Ternyata saya menyadari bahwa orang-orang tertentu ya, nggak semuanya tapi disclaimer ya. Tapi saya masih yakin dengan Tuhan dan agama ya. Ternyata ya setelah saya pelajari agama itu adalah budaya diciptakan oleh manusia purba zaman dulu untuk apa? Untuk mempersatukan. Sehingga terbentuklah istilah agama personal. Agama personal itu kan nancap ke hati gitu. Sama seperti kita punya pacar. Punya pacar itu kan kita mencintai itu sepenuh hati ya. Ya kalau kita nggak mencintai sepenuh hati kita tidak akan jatuh cinta kan. Kita tidak akan buta kan. Jadi ya, kalau Anda menasihati orang yang jatuh cinta itu sama seperti menasihati tembok. Nggak bakalan bisa, sia-sia. Orang mabuk agama juga seperti itu. IRGC seperti itu. Ya, ini ada korelasi dengan IRGC. IRGC itu kan dari kecil kan sudah didoktrin untuk mabuk agama. Dari kecil ya mereka sudah doktrin, oh Amerika itu jahat, ya Israel itu jahat. Pokoknya dari kecil mereka didoktrin untuk ngata-ngatain Amerika. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka jadi tentara sekarang ini, ya, ketika mereka gede, itu tidak bisa hilang, nggak bakal bisa hilang. Ya, karena manusia itu ibarat ini ya, ibarat otaknya itu ibarat chips gitu ya. Ya, ada semacam doktrinisasi gitu ya, dari kecil didoktrin seperti ini, seperti ini. Jadi, ya, itu yang mempengaruhi IRGC itu susah untuk berdamai karena mereka menganggap bahwa Amerika itu selalu salah gitu ya, selalu curigaan gitu ya. Israel juga seperti itu, selalu salah, selalu curigaan gitu. Jadi Iran itu hidup dalam kecurigaan, hidup dalam kebencian, hidup dalam seujon gitu ya. Harusnya ya jangan terlalu membenci suatu kaum atau suatu negara gitu, nggak boleh seperti itu ya. Ya, tapi pendukung Iran ya, tidak memahami ini. Sesimpel ini tidak memahami. Karena setiap negara itu ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti di Amerika misalnya. Apakah semua orang Amerika itu jahat? Enggak. Apakah semuanya baik? Enggak. Sama seperti Iran juga. Apakah semuanya jahat? Enggak. Apakah semuanya baik? Ya enggak juga gitu. Jadi sama seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Baru juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.
Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.